Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, alhamdulillah senang sekali bisa menyapa teman-teman di channel YouTubeku kembali. Dikarenakan kemarin selama 1 bulan penuh ya, nggak upload video, dan mulai kemarin, di hari kemarin saya sudah upload video penjelasan entry di Payer Euro JPY dan juga Euro CHF ya, kalau nggak salah kemarin ada 2 pair yang saya bahas. Dan kali ini saya akan membahas pair Euro GBP ya. Jadi ini minggu-minggu ini Euro lagi bagus ya menurut saya untuk entry, karena banyak peluang-peluang re-entry di sana. Oke, tetapi di pair Euro GBP ini ada sedikit perbedaan ya dari sebelum-sebelumnya, karena di Euro JPY ini ada CSAK sell dan saya entry buy. Jadi di sini saya akan sedikit sharing pada teman-teman mengenai CSAK valid ya atau CSAK tidak valid di sini. Oke, seperti yang kita lihat di layar ya. Ini nanti saya akan bahas ciri-cirinya juga. Oke, sebelumnya ini ada CSAK buy. Saya akan tandain dulu CSAK buy-nya biar lebih jelas. Oke, yang saya tanda panah ini adalah CSAK buy, di mana candlestick bullish ini dia break MA5, MA10 high dan juga mid BB. Oke ya, teman-teman bisa lihat semuanya. Oke, ketika ada sinyal atau CSAK buy, saya akan menunggu di area MA5, MA10 low untuk menunggu re-entry buy. Tetapi pada kasus Euro GBP ini sedikit penuh drama ya, karena dia tidak reject MA5, MA10 low, tetapi dia malah break MA5, MA10 low dan juga mid BB. Oke, ini kita bisa lihat ya. Ini sudah masuk ciri-ciri re-entry. Ini sudah masuk ciri-ciri CSAK sell, karena memang ini sudah jelas sekali candle bearish ini dia sudah break ketiga ini ya. Dia sudah break mid BB, sudah break MA5, MA10 low. Jadi ini sempat ada apa ya, keraguan juga di sini untuk entry buy, dan juga memang sempat mengubah mindset saya ya untuk tidak entry. Tetapi di sini saya penasaran ya, karena memang saya orangnya suka penasaran. Jadi setelah saya rectangle area CSAK sell ini ya, jadi ketahuan tuh nanti di TF H1 itu buat apa, di M15 juga buat apa. Jadi ketika memang ada keinginan kita untuk buy, tetapi di sini dihambat ya buat CSAK sell, ini seperti apa ya, mematahkan semangat ya untuk kita entry buy. Tapi teman-teman jangan langsung meninggalkan pair ini. Kita juga harus apa ya, pinter-pinter dalam melihat multi time frame ya. Jadi kita tidak berfokus pada satu time frame saja. Ada time frame yang lain yang bisa support atau tidak. Jadi saya selalu melihat 2 time frame lebih kecil pada saat akan entry ya. Oke, ini seharusnya tidak terjadi, karena memang apabila ini seharusnya candlestick yang bearish ini dia reject MA5, MA10 low dan juga mid BB ya. Itu adalah ciri-ciri re-entry yang bagus ya. Tetapi di sini dia buat CSAK sell, tapi CSAK sell-nya itu dia violet ya, atau CSAK fake ya, menipu.
Jadi kita mungkin ada beberapa teman yang udah menunggu entry buy di area MA5 MA10 low dan juga mid BB, tetapi karena memang melihat di sini ada CSAK sell, makanya tidak jadi entry. Atau mungkin ada beberapa yang cut loss ya. Dan saya juga sempat seperti itu. Jadinya memang memang ingin entry buy, tetapi karena melihat ada CSAK sell, jadi langsung goyah ya, langsung ragu. Tetapi tidak sampai di situ saja. Saya mesti mengecek dua time frame lebih kecil ya, di H1 dan M15. Oke, mungkin di H4 seperti itu penjelasannya. Ini ada CSAK buy dan juga ini ada CSAK fake ya, CSAK yang tidak valid. Jadi ini hanya menipu kita saja. Dan dia langsung lanjut naik ke atas ya untuk buat re-entry buy. Ini juga masih bisa dikatakan re-entry buy karena memang CSAK sell ini tidak valid. Oke. Kita akan mengecek ya H1-nya itu buat apa. Saya sudah rectangle di area CSAK sell H4, dan di H1 ini mungkin di daerah sini ya kita bisa melihat. Dan di sekitaran sini ya rectangle di H4. Oke, jadi sebelumnya ini dia satu ini dia buat CSM sell ya, dimana candlestick yang bearish ini dia close di low BB dan kita sebut sebagai CSM sell ya, karena ciri-cirinya sudah masuk CSM sell. Tetapi perlu diingat juga ini ada MA5 keluar low BB ya, jadi ini adalah extreme buy. Kita sebut sebagai extreme buy karena memang ciri-cirinya sudah memenuhi. Dan selain itu, teman-teman juga harus melihat konfirmasi lainnya, yaitu keadaan Bollinger Bands. Jadi keadaan Bollinger Bands ini dia sedang mendatar ya. Nih, top BB sedang mendatar, mid BB juga mendatar. Begitu juga dengan low BB. Jadi ketiga Bollinger Bands ini keadaannya sedang mendatar, dan sesuai asas Bollinger Bands, apabila ada candlestick yang keluar di top atau low BB dalam keadaan BB sedang mendatar, dia akan balik lagi. Jadi kita juga harus mengingat asas-asas Bollinger Bands. Jadi tidak hanya berpacu pada CSM ini saja ya, CSM sell ini saja. Karena kalau misalkan kita berpacu pada CSM sell saja, mungkin mindset kita akan berubah jadi arah sell ya, bukan buy lagi. Oke, karena memang di sini sudah jelas ini CSM sell ini dibarengi dengan MA5 low yang keluar low BB ya, beserta keadaan Bollinger Bands yang sedang mendatar. Jadi ini berpotensi CSAK sell di H4 itu tidak valid atau fake ya. Oke, jadi entry-nya itu pada saat ini CSM sell di next candle. Ini dia di next candle ini yang bullish ini ya, dan juga ada MA5 keluar. Jadi saya langsung entry di candle yang ini ya, candle yang bullish ini. Karena memang ciri-ciri extreme buy-nya itu sudah terlihat ya. Oke, jadi kita juga harus menunggu dulu nih, kita juga harus mengecek apabila di time frame H1-nya itu buat CSM sell, mungkin dalam keadaan BB sedang menegak ya. Keadaan BB sedang menegak, mungkin CSAK sell di H4 itu mungkin akan valid ya, karena memang di yang satu ini CSM
selnya terlihat ya. Tapi karena memang di sini keadaan bibinya mendatar, jadi ada potensi untuk dia balik arah sesuai asas Bollinger-Bands. Oke. Dia satu ini juga sudah buat CSAK buy dan juga re-entry buy, dan dia lanjut untuk membuat momentum. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan dalam keadaan seperti ini mau re-entry tetapi ada CSAK sell mungkin arah yang berlawanan ya. Seperti yang kita lihat di A4 ini. Oke, jangan buru-buru untuk meninggalkan pair, jadi kita juga harus mengecek dulu ya satu demi satu multi time frame-nya itu buat apa, terkecuali kalau misalkan di H1-nya itu atau M15-nya itu dia buat CSAK sell, ketiga TF itu dia buat CSAK sell ya, saya juga tidak akan mengambil resiko karena memang ini ketiganya itu membuat setup sell. Tapi karena di H1-nya itu buat sinyal buy, jadi saya berani untuk mengambil posisi buy. Oke ya, mungkin seperti itu penjelasannya di H4 dan juga H1. Dan kita langsung cek di M15-nya itu buat apa. Oke ya, M15-nya ini sebelumnya dia buat CSM sell ya. Oke, dia ini close candle bearish ini, dia close beberapa di low BB. Jadi setelah dia membuat CSM sell, dia naik untuk mencari MA5 MA10 high. Nah, ini seperti yang saya tandain ya. Jadi ketika dia reject MA5 MA10 high di daerah sini, dia buat re-entry satu kali ya. Tetapi setelah membuat re-entry, dia tidak mampu untuk melepasi MA5 MA10 low. Jadi tidak ada kekuatan lagi untuk turun, dan juga tidak ada yang bisa break low BB juga. Jadi memang kekuatannya sudah habis. Ini waktunya untuk naik ya, untuk follow re-entry buy di H4. Oke, ini kita bisa saya sebut sebagai MAV ya, karena memang market hilang volume, tidak ada kekuatan untuk turun lagi. Karena ini sudah retest tetapi tidak mampu untuk break MA5 MA10 low. Terkecuali apabila di M15 ini dia buat CSAK sell ya. Di H4 juga buat CSAK sell. Kemungkinan besar saya akan mundur. Saya tidak akan mengambil resiko karena di TF frame lebih kecilnya saja dia sudah buat setup sell. Jadi karena memang di M15-nya ini dia buat MAV buy dan juga di H1-nya itu dia buat extreme buy, jadi masih ada harapan ya untuk entry buy di H4. Jadi apa ya, jangan pernah takut untuk entry ya. Jadi kita juga harus rajin-rajin untuk backtest. Jadi kalau misalkan kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu market akan jadi seperti apa. Kalau misalkan kita hanya mengira-ngira, takut entry dan juga mungkin tidak mau rugi ya. Jadi mungkin memang seharusnya banyak-banyak backtest karena PDF sudah dibaca, video sudah ditonton. Apabila kita tidak rajin backtest, ya percuma ya, karena memang backtest juga salah satu hal yang penting buat kita ya untuk mengetahui pola market dan juga mengetahui diagram-diagram BBMA yang terjadi di market seperti apa ya.
Oke, setelah ini dia retest tidak bisa break ya, atau melewati MA5 MA10 low, saya langsung berinisiatif untuk entry buy karena memang di M15 dan H1 ini tidak support CSAK sell di H4. Oke, dia sudah buat CSAK buy dan juga CSM buy juga ya. Ini sudah jauh sekali. Ini entry malam ya. Sebelum tidur saya entry dulu. Oke, jadi di market ini dia banyak kejutan ya, banyak surprise. Jadi kita juga harus bisa pinter-pinter membaca market ya. Sebetulnya BBMA Om Oli ini sudah baik banget ya, ngasih kita sinyal, ngasih kita setup untuk entry. Jadi tinggal kitanya saja yang harus explore lebih dalam ya. Oke, di sini juga saya masih mengeksplor, jujur masih belajar, masih benar-benar masih banyak kekurangan. Jadi makanya saya sharing di channel YouTube ini. Tujuannya yaitu tidak lebih agar teman-teman juga bisa ngoreksi video saya, bisa saling mengoreksi, saling sharing juga. Kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang, boleh kasih saran di kolom komentar ya. Jadi saya juga tidak menutup diri untuk tidak mereview komen-komen yang tidak baik ya. Jadi mau komen bagus atau mau komen tidak bagus, tetap saya review, tetap saya tanggapi ya. Oke, sedikit nota sih buat saya pribadi dan juga buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan menurut saya nih, kalau misalkan ada CSAK sell di time frame besar, tetapi time frame lebih kecilnya itu dia buat ekstrim berlawanan ya. Contohnya seperti ini. Di H4 dia buat CSAK sell, di satunya dia buat extreme buy, kemungkinan besar CSAK sell ini tidak valid. Tetapi jika di H4-nya ini dia buat CSAK sell dan juga di satunya ini dia buat CSM sell ya, atau mungkin setup sell lainnya, itu kemungkinan besar akan valid CSAK sell-nya dan kita tinggal menunggu re-entry sell-nya saja. Oke ya, seperti itu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan intinya jangan lupa sih, setelah lihat video ini teman-teman juga jangan lupa untuk backtest sendiri di rumah ya, atau mungkin pada saat libur, atau bisa juga pada hari-hari biasa seperti ini bisa di backtest pada saat waktunya sedang free. Jadi bisa juga mencari CSAK sell yang valid yang seperti apa sih di rectangle, terus dilihat time frame lebih kecilnya itu buat apa. Jadi menurut saya backtest itu ya hal yang penting juga sih untuk mengaplikasikan bacaan kita di PDF ya, dan juga nonton video. Oke ya, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya ya.